Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ada pertanyaan dari saudara kita yang cukup jauh. Saya tidak menyebutkan daerah, cukup saya katakan pertanyaan ini dari Jawa Barat ya. Beliau bertanya sempat berapa kali, dan kemudian pertanyaan terakhir ketika beliau masih terlilit dengan hutang riba ya. Kemudian beliau mempunyai 3 usaha, dan usaha hari itu dari ketiganya itu akhirnya jatuh bangkrut ya. Dan kemudian beliau komunikasi dengan kami dan ingin bertaubat dari dosa riba ini. Pertanyaannya adalah, Ustadz, apakah setelah saya bertaubat dari riba, kemudian kita ingin memulai bisnis itu lagi, tapi dengan sistem kami rawat jalan, apakah kemudian bisnis yang akan kami jalani ini nanti akan sama kasusnya dengan bisnis yang sebelumnya, yaitu bangkrut dan tidak berjalan dengan normal gitu? Maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dari pertanyaan ini semakin yakinlah kita bahwa ternyata masih banyak masyarakat luas yang ternyata masih terjebak dalam kubangan riba hitam ini. Memang jelas janji Allah, yamhaqallahu riba, Allah akan hancurkan riba, Allah akan suburkan sedekah. Maka janji Allah itu pasti, apapun jenis bisnisnya kita, mau besar atau mungkin besar sekali terlihat oleh manusia, fala yarbu indallah, maka sesungguhnya tidak besar di sisi Allah. Maka yakin dan saya yakin-yakinnya ketika Anda melakukan bisnis dan bisnis itu dari hasil riba, maka akan Allah hancurkan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, apakah setelah kita taubat dari riba, kemudian selanjutnya kita bisa bisnis berjalan lancar ketika kita taubat dari riba dengan sistem rawat jalan? Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketika Anda bertaubat dari riba dengan konsep yang pernah saya tawarkan, ada namanya rawat jalan, ada yang amputasi. Kalau amputasi berarti kita betul-betul yakin kepada Allah bahwa ketika kita taubat dari riba, maka Allah akan gantikan harta yang kita miliki itu untuk melunasi hutang riba itu. Allah akan gantikan dengan cara yang kadang kita tidak sangka-sangka ternyata lebih cepat daripada yang kita pikirkan. Ya, itu yang pertama. Tapi kemudian yang kedua, ketika kita memilih rawat jalan, ya, apa itu rawat jalan? Kita masih menjalankan hutang riba itu kepada salah satu mungkin perbankan, ya. Dengan sistem rawat jalan adalah kita beristighfar, perbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian dengan niat satu tekad untuk akan melunasi hutang riba itu sampai nanti Allah memberikan rezeki kepada kita. Itu konsep sistem rawat jalan. Cuma yang jadi pertanyaan adalah, kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Malaikat Israel kita tidak tahu kapan menjemput kita atas perintah Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kemudian ternyata ketika kita ya masih melakukan dosa riba itu, walaupun dalam hati kita niat ingin berhenti, ternyata ajal mendahului daripada kita berhenti bertaubat dari riba dan selesai hutang tersebut. Maka wanudzubillah ya, dan kita berlindung kepada Allah agar tidak terjebak dalam hal seperti ini. Namun jika kita usaha dari hasil yang halal, maka insya Allah Allah akan jaga itu. Namun kalau kita usaha dari hasil yang haram, maka Allah tidak jaga itu. Maka hari ini ketika Anda mungkin merasa belum bisa dengan sistem amputasi atau membayar langsung lunas hutang itu dengan menjual aset dan seterusnya, atau mungkin kita memang tidak punya aset untuk membayar mengganti hutang kita yang ada di perbankan yang ada unsur riba di dalamnya, maka kita bertobat kepada Allah ya. Kalau memang Anda tidak punya aset untuk dijual, maka perbanyak istighfar dan selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla, dan pelan-pelan ya, pelan-pelan Anda hentikan dosa riba itu. Caranya bagaimana? Ya, ada konsepnya memang dengan cara tersendiri, dengan konsep yang tidak menggunakan konsep dia konsepnya harus lewat jalur yang memang jalur ini sedikit harus
mencurahkan tenaga dan pikiran kita, yaitu dengan sistem lobby dan negosiasi dengan pihak bank tertentu, ya, seperti itu. Tapi insya Allah, yang penting Anda punya niat untuk berhenti dari riba, ya, dosa riba, maka Allah akan mudahkan itu. Intinya, yang sudah terjebak jangan sampai mengulangi kembali. Yang belum, jangan sampai kemudian terjebak dalam kubangan riba ini. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan kami, Anda, dan kita semua saling mendoakan satu sama lain, bahwa siapa saja yang hari ini terjebak dalam kubangan riba hitam, semoga Allah mudahkan jalannya. Dan yang belum terjebak dalam lubangan hitam, jangan sampai kemudian terjebak. Karena kapan Anda terjebak, maka Anda akan susah untuk keluar kembali, ya. Demikian pemirsa, semoga menjadi pencerahan untuk kita bahwa Allah akan selalu membantu hambanya ketika hambanya betul-betul bertaubat kepada Allah dan meninggalkan dosa riba tersebut. Maka yakinlah, segala sesuatu akan menjadi baik ketika kita niatkan baik. Tetapi kalau kita tidak niatkan untuk berhenti dari dosa tersebut, maka Allah tidak akan pernah untuk menghentikan dosa-dosa kita, dan efek dari dosa tersebut bisa menghancurkan keluarga kita, anak kita, lingkungan kita, bahkan sampai dengan titik negara kita, efek dari dosa riba ini. Semoga kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.